Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar neurologi. Jadi yang pertama itu ada konsep dasar neurologi. Jadi neurologi ini adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan yang terjadi pada sistem saraf. Dokter yang menangani pada sistem saraf ini adalah dokter yang khusus dalam bidang neurologi dan memiliki kemampuan untuk mendiagnosis, merawat dan manajemen pasien yang memiliki kelainan pada sistem saraf. Selanjutnya itu ada sistem saraf, yaitu berdasarkan letak kerjanya itu sistem saraf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu ada sistem saraf perifer atau tupi, itu yang pertama itu terdiri dari 12 pasang saraf tersebut, otak atau otak krania. Yang kedua itu ada 13 pasang saraf yang sumsum tulang belakang atau saraf spiral. Selanjutnya itu ada sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, yaitu yang pertama itu ada susunan saraf simpatik dan yang kedua itu ada susunan saraf parasimpatik. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan otak. Jadi otak ini juga merupakan koordinasi yang paling utama yang ada dalam sistem saraf, yaitu volume otak ini pada orang dewasa itu 1,500 cm. Otak ini dilindungi dari tulang tengkorak dan selaput meninges yang terdiri atas. Jadi otak ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama itu lapisan terluar, yang kedua itu ada lapisan tengah, dan yang ketiga itu ada lapisan dalam. Jadi otak ini terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu tadi ada otak luar, otak tengah, dan otak dalam. Jadi ada juga tahapan perkembangan otak. Yang pertama itu perkembangan otak masa janin. Jadi perkembangan otak di masa janin ini, jadi perkembangan otak ini terjadi pada anak berusia 2-3 bulan. Sel saraf otak janin ini sudah berkembang. Nah, jadi pada umur si anak ini 2-3 bulan, otaknya itu sudah mulai bekerja. Dan dia akan terus berlanjut sampai perkembangan otak ini bisa menjadi normal. Tidak hanya sampai 2-3 bulan saja perkembangan otak, tetapi dia mulai perkembangan otak itu pada usia anak itu 2-3 bulan dan sampai seterusnya, sampai si anak ini dia betul-betul perkembangan otak ini sudah berkembang dengan baik. Nah, jadi perkembangan sel-sel otak ini janin terbentuk sejak 3-4 bulan di dalam kandungan ibu. Jadi perkembangan sel-sel otak ini terjadi pada sejak usia anak ini 3-4 bulan dalam kandungan, sejak dia masih dalam kandungan ibu. Kemudian setelah dilahirkan ini juga setelah dilahirkan pada umur 3-4 tahun jumlahnya bertambah dengan mencapai miliaran sel. Nah, jadi pada umur si anak ini mencapai 3-4 tahun jumlah selnya ini akan bertambah sampai miliaran. Nah, jadi selanjutnya itu ada bagian-bagian otak beserta fungsi. Yang pertama itu jadi bagian otak dan otak beserta fungsi ini secara garis besar otak dapat dibagi yang pertama itu otak besar, yang kedua ada otak kecil, dan yang ketiga terdiri atas batang otak. Yang pertama itu otak besar. Otak besar ini merupakan otak besar ini merupakan bagian terbesar atau otak besar ini mempunyai 80% bekerjanya ini dari berat otak. Otak besar ini juga merupakan pusat aktivitas mental serta memori atau ingatan yang besar.
Jadi yang kedua itu ada otak kecil. Otak kecil ini terletak pada bagian belakang kepala, di bawah lobus, dekat dengan ujung leher bagian atas. Ia terhubung. Nah, jadi otak kecil ini terhubung dengan otak pedunculus atau cerebri. Yang ketiga itu ada batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak atau otak kecil, dan menyambung ke susunan saraf, tulang belakang, batang, dan kemudian dapat dibagi menjadi otak tengah, berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual. Yang kedua itu pons, merupakan bagian terbesar dari bagian otak. Yang ketiga itu ada medula oblongata, yaitu bagian otak yang paling bawah. Nah, selanjutnya itu ada mikroanatomi sel saraf. Jadi mikroanatomi sel saraf ini juga disebut badan sel saraf, merupakan tempat inti sel dan mengandung sitoplasma. Nah, jadi mikroanatomi sel saraf ini dia merupakan badan sel yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel agar tetap berfungsi. Nah, selanjutnya itu ada struktur hierarki otak. Nah, jadi struktur hierarki otak ini yang ada pada manusia ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu bagian bawah batang otak. Yang kedua itu ada bagian tengah atau sistem limbik. Yang ketiga itu ada bagian atas atau korteks cerebri. Jadi para ilmuwan ini juga dapat mengevaluasinisme, mempercayai bahwa otak manusia ini juga merupakan produk evaluasi dan terhitung dan tak terhitung lamanya, sehingga ketiga tingkatan otak di atas diidentikan berdasar tahapan evolusi otak masing-masing. Jadi selanjutnya itu ada medula spinalis. Jadi medula spinalis ini adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Dari otak juga melengkungi serta dilengkungi oleh tulang belakang. Nah, jadi medula spinalis ini atau sering disebut juga sebagai sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi sumsum tulang belakang. Nah, jadi fungsi sumsum tulang belakang itu yang pertama dapat menghantarkan impuls dari reseptor atau indera ke otak. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini sebagai penghantar impuls dan reseptor. Yang kedua itu sebagai penghantar dari otak ke reseptor. Nah, jadi yang pertama itu sebagai penghantar impuls dari reseptor, sedangkan yang kedua itu sebagai impuls dari otak ke reseptor. Nah, yang ketiga itu ada penghubung otak dan seluruh tubuh. Nah, jadi yang ketiga itu sedangkan yang pertama itu impuls dari reseptor, yang kedua itu dari impuls ke otak ke reseptor, dan selanjutnya itu ada penghubung antara impuls dan reseptor sampai ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bagian putih dan abu-abu sumsum tulang belakang. Itu yang pertama 12 adalah saraf toraks yang terletak di dada. Yang kedua itu ada 5 adalah saraf lubal yang terletak pada perut. Yang ketiga itu ada 5 adalah saraf sakral yang terletak di panggul. Yang keempat itu ada 1 adalah saraf tulang ekor yang terletak di tulang ekor. Nah, selanjutnya itu ada refleks. Jadi refleks ini pada umumnya terjadi secara tidak sengaja, secara tidak sadar, dan ada pula gerak yang tanpa disadari. Nah, jadi yang dimaksud dengan refleks ini kita gerak tanpa sengaja, tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Gerak refleks ini berjalan sangat cepat dan tanggapannya itu terjadi secara otomatis. Nah, jadi
gerak refleks ini terjadinya tanpa kita sadar dan terjadinya secara otomatis, dapat dirangsang tanpa memerlukan kontrol dari otak. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan, maksudnya sering terjadi refleks itu berarti itu bukan terjadi dari otak, mungkin karena dia refleks tanpa sengaja gitu. Nah, selanjutnya itu adapun pengertian dari refleks itu adalah suatu bentuk respon segera. Nah, jadi refleks ini juga disebut respon dengan segera, baik itu motorik maupun sensorik. Nah, jadi itu juga disebut sebagai sebagai motorik dan sensorik terhadap impuls dan saraf sensorik eferen. Refleks ini juga merupakan satu jalur saraf sederhana. Nah, jadi dengan demikian interferensi dari otak dapat berkontraksi sebagai respon stimulus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.